Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan untuk saya mempresentasikan judul karya saya yang berjudul Smartbond. Sebelumnya izinkanlah saya, Amalia Nugraheni, guru IPA SMP Negeri 1 Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, untuk mempresentasikan hasil karya saya. Untuk sebelumnya saya ucapkan halo Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Tanjung yang sedang menyaksikan melalui streaming. Oke, jadi Smartbond. Latar belakang dari Smartbond. Peserta didik adalah aset generasi bangsa yang harus kita bersamai dalam mencapai prestasi gemilangnya. Faktanya di dalam satuan pendidikan, di dalam sekolah yang Bapak Ibu, terdapat berbagai macam keberagaman peserta didik. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik, dengan berbagai macam karakteristik, dengan karakteristik mentalnya, kesiapan belajarnya, profil belajarnya. Sehingga itu apa? Sehingga itu menjadi sebuah tantangan untuk Bapak Ibu guru yang duduk di sini untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan tuntutan zaman. Peserta didik, pendidikan itu adalah sebuah tidak sebatas memenuhi kebutuhan industri. Seseorang sekolah nggak hanya sebatas ingin jadi polisi, ingin jadi dokter, ingin jadi dosen, ingin jadi PNS. Esensi dari pendidikan itu adalah menemukan kesadaran diri, menemukan segala kelebihan, menemukan segala kekurangan, sehingga ketika mengetahui kelebihan dan kekurangannya, maka peserta didik dapat tahu dengan pasti tujuan pembelajarannya. Sehingga apa? Ketika seorang mengetahui tujuan pembelajarannya, maka dia akan menggunakan ilmu, menggunakan pengetahuannya, menggunakan keterampilannya untuk memunculkan versi terbaiknya dalam pembelajaran. Jadi inilah latar belakang. Jadi bagaimana sebuah game yang bisa memberikan stimulan kepada seorang siswa untuk memberikan versi terbaiknya. Latar belakang yang kedua, saya berasal dari Lombok. 2018 bulan Juli hari Minggu jam 6 terjadi gempa 7,0 skala Richter. Sekolah rusak, RSUD hancur, masjid hancur. Setelah itu 6 bulan itu terjadi gempa susulan. 6 bulan siswa tidak fokus belajar. Terjadi trauma healing. Baru sedang proses pemulihan dihantam badai COVID-19 2020, 2021. 2018 hingga 2021 siswa tidak fokus belajar, tapi fokus bertahan gimana caranya hidup. Sehingga apa? Mental kesiapannya belajarnya itu berbeda dengan yang tuntutan dari kurikulum. Sehingga apa? Kita membutuhkan sebuah solusi. Kita membutuhkan sebuah gagasan untuk agar mendesain sebuah pembelajaran yang sederhana tanpa mengurangi esensi dari pembelajaran tersebut. Itu adalah latar belakangnya. Kemudian idenya, peserta didik itu sekarang kalau kita cek di dalam HP-nya, siapa sih yang nggak ada game? Semuanya itu ada game. Saya mengajar kelas 8 itu 3 kelas, 81, 82, 83. Kemudian saya melakukan riset. Silahkan tuliskan 5 game favorit kalian. Dari 34 siswa, jadi saya mengajar sebuah kelas yang gemuk 34 siswa, tidak ada satupun siswa yang tidak menuliskan game. Artinya apa? Kita bisa mengeneralisasi bahwa semua suka bermain game. Kemudian kita ambil data lagi. Data apa? Ternyata dari seratusan siswa menyukai game apa? Puzzle. Kemudian menyukai apa? TikTok. Kenapa? Karena di TikTok itu ada challenge setiap minggunya. Bagaimana challenge tersebut yang sedang viral itu diikuti. Kemudian yang ketiga itu apa? Cerdas cermat.
Kemudian dari data yang kita peroleh itu kita akomodir bagaimana kecerdasan belajarnya yang sekarang kita gaungkan disebut dengan pembelajaran diferensiasi, itu kita akomodir di dalam kelas-kelas pembelajaran kita. Maka lahirlah Smartbond. Jadi Smartbond itu adalah berada di kelas 8 semester 1 materi sistem gerak manusia. Smartbond itu kita bagi menjadi 3 babak. Babak pertama itu adalah menyusun rangka tulang manusia. Babak keduanya adalah melakukan senam tulang manusia. Dan yang ketiga adalah menjawab soal tebak-tebakan. Kenapa? Kita kembalikan ke latar belakang kita ingin mengembangkan kecerdasan yang dominan tanpa mengesampingkan kecerdasan yang belum berkembang. Itu. Selanjutnya, konsep bermainnya itu gimana? Jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa saya mengajar sebuah kelas yang gemuk 34 siswa. Kemudian saya ambil 2 siswa untuk membantu saya menjadi wasit 1 dan wasit 2. Kemudian tersisa 32 siswa, kemudian kita bagi ke dalam 8 tim sehingga setiap tim itu terdiri dari 4 orang. Kemudian wasit 1 membantu saya mengawasi tim 1 sampai tim 4, kemudian wasit 2 membantu mengawasi tim 5 sampai tim 8. Kemudian konsep bermainnya bagaimana? Konsep bermainnya adalah dalam waktu 90 menit kita mencoba mencari pemenang. Babak pertama yaitu bagaimana setiap kelompok mampu merangkai wayang secepat, setepat, dan serapi mungkin. Kemudian setelah wayangnya mampu tersusun dengan baik, maka perwakilan kelompok itu bisa memajukan atau memberikan kepada guru untuk dinilai. Setelah diberikan kepada guru untuk dinilai, maka dia sudah bisa memulai babak yang kedua yaitu melakukan dance. Sehingga ketika dia bisa semakin cepat menyusun wayang, maka dia akan mendapat tambahan waktu. Untuk babak pertama maksimal 15 menit, babak kedua 20 menit, dan babak ketiga adalah 30 menit. Untuk babak kedua 20 menit itu kita menilai itu adalah bagaimana, jadi mungkin Bapak Ibu punya guru, punya siswa yang suka main TikTok, maka kita jangan sampai kita hakimi bahwa itu adalah sesuatu yang sia-sia. Siapa tahu ketika kita memberikan, kita mengakomodir siswa-siswa kita, maka mungkin lahirlah selebgram TikTok yang teredukasi, yang memberikan pemahaman-pemahaman yang baik sehingga memberikan sumbangsi edukasi TikTok yang bermanfaat. Kemudian untuk babak yang ketiga itu adalah cerdas cermat. Cerdas cermat ini adalah terdiri dari 10 pertanyaan, setiap pertanyaan maksimal 3 menit. Kemudian setiap pertanyaan dengan poin maksimal 5 menit. Kemudian akumulasi dari 3 babak tersebut maka akan diketahui pemenangnya. Tim yang memiliki pemenang akan mendapatkan golden ticket. Golden ticketnya itu apa? Maka dia akan bisa mendapatkan tambahan 10 poin untuk nilai rapot. Itu. Kemudian hasil baiknya apa? Hasil baiknya adalah 1, student center. Pembelajaran tidak lagi berfokus pada Bapak dan Ibu guru. Pembelajaran akan langsung melibatkan siswa-siswanya aktif, walaupun mungkin menimbulkan sedikit kegaduhan, tetapi pembelajaran bermakna. Apa sih pembelajaran yang bermakna? Apa sih pembelajaran yang asik? Apa sih pembelajaran yang menyenangkan? Pembelajaran yang asik, menyenangkan, dan bermakna adalah pembelajaran yang positif, yang menghargai siswa. Siswa yang baik dilahirkan dari guru yang baik dan metode yang baik. Guru yang baik adalah guru yang mampu menginspirasi dan memotivasi. Metode yang baik adalah metode yang dapat mengubah materi yang kontennya susah menjadi sebuah materi yang simple dan sederhana. Dan game based learning Smartbond mencoba mengakomodir itu. Kemudian itu konsep bermainnya sudah.
Ini adalah kurang lebihnya tentang dokumentasi yang kita hasilkan, jadi proses pembuatan wayangnya. Jadi pesan dan kesannya adalah jika anak dibesarkan dengan dukungan, maka ia belajar menyenangi dirinya sendiri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Maka dengan kita menerapkan permainan-permainan dalam kelas pembelajaran kita, dorongan, pujian, toleransi, kasih sayang, dan rasa aman dalam belajar dikemas dalam sebuah permainan yang semua orang bisa memberikan versi terbaiknya, bersama Ludanara membangun Nusantara melalui bermain yang bermakna. Terima kasih karena Ludanara kami berhasil menyusun sebuah game yang menjadi sebuah karya inovasi untuk kami sembahkan pada generasi-generasi emas di sekolah kami dan harapannya di sekolah lain di Indonesia. Kurang lebihnya dari saya cukup sekian, jika terdapat kesalahan saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Selamat siang.